Jadi strategi hadapi krisis pangan. Yang pertama saya akan langsung masuk bahwa pandemi ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia dalam skala yang cukup besar, namanya pandemi itu global. Bukan hanya SARS, MERS, kemudian ada apalagi ya flu babi misalnya, tapi kita harus lihat 100 tahun ke belakang. Ini 100 tahun ke belakang ini ada siklus pandemi yang memang cukup dahsyat, bahkan jaraknya cukup dekat. Yang pertama adalah wabah pes kencing tikus, itu dibawa dari impor beras berasal dari Myanmar, karena pemerintah kolonial juga waktu itu melakukan impor beras gila-gilaan. Di dalam berasnya ada tikus, sehingga itu bisa menyebar ke semua tempat, khususnya 2 kota di Semarang dan di Malang, itu korbannya paling banyak. Kemudian selang 2 tahun ada flu Spanyol. Flu Spanyol itu diperkirakan 1,5 juta sampai 4,5 juta orang yang meninggal. Bukan terinfeksi tapi meninggal di Indonesia. Jadi kira-kira 3% dari penduduk itu hilang karena adanya wabah flu Spanyol. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena sepertinya pemerintah hari ini tidak belajar dari sejarah. Jadi nggak belajar dari sejarah pandemi flu Spanyol dan pes yang menyerang kota-kota besar di Indonesia. Apa yang tidak dipelajari? Pemerintah Hindia Belanda itu terlalu anggap enteng yang namanya flu Spanyol. Jadi flu Spanyol itu salah diagnosis, dianggap sebagai kolera. Jadi waktu itu ada salah diagnosis, flu Spanyol dianggap sebagai kolera, penanganannya salah, stimulus ekonominya kurang, ada PHK massal, kemudian juga ada kemarahan karena sanitasi pada waktu itu jelek sekali. Nah, ini dituliskan dalam bukunya Suhogi di bawah Lentera Merah. Bisa cek sendiri bahwa itu menerangkan bahwa ada pandemi, krisis ekonomi, krisis pangan, kemudian berlanjut pada adanya gerakan sosial. Dan sebagai cikal bakal sebenarnya Indonesia merdeka tahun 45 gitu. Jadi ini kalau nggak ditanganin hati-hati, pandemi ini bisa bikin merdeka 2 kali gitu. Nah, kemudian kita melihat juga sepertinya krisis COVID-19 tidak akan berakhir di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup dekat, ya. Karena kalau kita melihat kebijakannya juga setengah-setengah, kita bisa melihat Vietnam itu 0 korban jiwanya, baru lockdown-nya dilonggarkan. Jadi ada kurva yang menjadi guidance, karena Vietnam ini bagaimanapun juga ada yang bilang sosialis, komunis, ada yang bilang state capitalism, tapi bukan itu masalahnya. Permasalahannya adalah Vietnam sangat percaya terhadap sains, sehingga yang mengguide lockdown, tidak lockdown, kemudian penanganan kesehatan, itu adalah kurva berapa banyak yang positif. Jadi kalau kurvanya sudah mulai datar, baru beberapa aktivitas ekonomi dibuka. Dan Vietnam juga dari segi ketahanan pangan, memang negaranya demografinya tidak terlalu besar ya, dan buktinya memang Vietnam menjadi salah satu eksportir beras yang paling besar juga, khususnya di negara ASEAN. Sementara Indonesia kebijakannya karena nggak jelas, PSBB setengah-setengah, kemudian juga transportasi udah mulai dilonggarin lagi, terus habis itu apalagi ya, mudik dilarang tapi dengan pengecualian gitu. Jadi banyak yang dikecualikan, makin lama krisisnya karena pandeminya udah nyebar sampai Indonesia bagian timur. Jadi ada satu riset memperkirakan kapan pandeminya akan selesai. Kalau di Indonesia kemungkinan 7 September 2020, itu pun dengan catatan penanganannya benar. Vietnam itu udah selesai 15 Mei, Malaysia 6 Juli 2020. Sementara itu, kita melihat bahwa belum ada pengumuman pasien 01 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah terkontraksi cukup dalam. Jadi pasien 01 itu baru diumumkan Presiden pada awal Maret 2020, yang artinya bulan ketiga pada kuartal 1, Januari, Februari, Maret. Itu aja pertumbuhan ekonominya sudah 2,9%. Jadi memang kita cukup berat dan akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 2020, khususnya pada kuartal kedua ini. Karena virusnya katanya diklaim masuk ke Indonesia belakangan, ya, karena rapid test-nya kurang. Kemudian laju pertumbuhan lapangan usaha, industri pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja itu pun mengalami penurunan cukup tajam, tumbuhnya cuma 2%. Berapa proyeksi pengangguran dan kemiskinan? Tingkat pengangguran kemungkinan besar akan melonjak sampai 2 kali lipat ya. Kira-kira 2 kali lipat. Jadi 5% naik menjadi 9% yang nganggur.
Artinya ya bisa lebih dari 5,6 juta orang yang akan menganggur. Dan yang lebih bahaya adalah mereka yang statusnya bukan pengangguran, mereka bekerja tetapi tidak digaji dan tidak dibayarkan THR. Apa yang disebut sebagai cuti tanpa dibayar atau dirumahkan. Ini lebih bahaya lagi. Kemudian untuk yang kemiskinan, itu diperkirakan akan meningkat dari 9% menjadi 12,3%. Jadi ada tingkat kemiskinan baru atau orang miskin baru. Kenapa? Karena kita memiliki 115 juta kelas menengah yang rentan miskin. Jadi sekali hantam bencana itu bisa rontok jadi orang miskin baru. Dan kalau kita spesifik bicara soal masalah pangan, kita akan memulai cerita itu dengan apa yang terjadi dan apa yang memicu terjadinya panic buying pada waktu pasien 01 itu diumumkan. Yang pertama memang kelas menengah atas ini karena mendapatkan informasi relatif lebih banyak, bisa dikatakan kelas yang knowledgeable, itu langsung melakukan perburuan besar-besaran. Yang diburu sayangnya adalah minyak goreng, oke, minyak sawitnya dari Indonesia. Satu lagi adalah instant noodle atau Indomie atau mie instan gitu. Jadi dalam kondisi panik ternyata kita juga memburu Indomie yang bahan bakunya adalah gandum. Jadi sebenarnya kita nggak mandiri secara pangan ya. Harusnya kalau panik tuh yang diburu tuh beras gitu kan. Tapi ini yang diburu adalah Indomie untuk penyelamatan diri. Makanya ini data dari retail di Indonesia pada awal Maret di track yang mengalami kenaikan itu sebagian besar memang bahan makanan, tapi spesifik salah satunya adalah mie instan. Di sisi yang lain, kita juga harus was-was terhadap krisis pangan yang sudah terjadi baik di Indonesia maupun di internasional. Saya kasih contoh misalkan beras. Beras ini cukup anomali, di mana yang menjadi kekhawatiran banyak lembaga seperti FAO adalah harga beras internasional. Jadi harga beras internasional secara tahunan sudah naik 21%. Walaupun di Indonesia itu masih kenaikannya 1,2%, masih kecil, karena beberapa daerah sedang panen raya beras. Tapi kita masih lihat bahwa dalam setahun itu Indonesia mengimpor 1,5 juta sampai 2 juta ton beras. Artinya harga internasional yang memang naik, dan secara US dollar kita membeli beras impor, akhirnya kita mengeluarkan falas, dan dalam kondisi sekarang rupiah masih naik turun terhadap dolar, maka ini akan jadi beban berat sekali bagi Bulog, bagi masyarakat nantinya yang akan menikmati beras impor. Nah ini yang satu hal yang kita khawatirkan terjadi pada semester 2 ini, tekanan krisis pangan pada beras. Kemudian yang kedua, anomali yang terjadi adalah pada gula internasional. Jadi harga gula secara internasional itu sebenarnya turun 7,1%. Tetapi harga gula domestik naik 36,8%. Nah ini adalah misteri tata niaga gula kita. Jadi impornya murah, dijual lagi di dalam negeri dengan harga yang cukup tinggi, dan bahkan beberapa tempat itu ketersediaannya sangat terbatas. Pertanyaannya ada apa ini? Nah di dalam bencana biasanya ada kapitalisme yang disebut sebagai disaster capitalism. Nah, itu yang mungkin bisa kita lihat dari tata niaga gula kita yang terlalu dominan oleh impor, dan Indonesia merupakan negara nomor 1 importir gula yang paling besar, itu melebihi importir dari Cina. Sehingga ini kita bisa melihat ada yang nggak beres dari permainan rantai impor gula. Yang rugi adalah masyarakat. Orang internasional aja murah, harusnya impor harganya turun. Tapi justru di dalam negeri terjadi kenaikannya luar biasa, 36,8%. Nah ini mungkin kawan-kawan PKS untuk komoditas gula ini memang bisa melakukan penyidikan, mungkin syukur-syukur bisa dilaporin ke KPK. Kemudian bawang putih. Selain gula juga bawang putih, karena kita 85% terlalu bergantung pada impor, dan ini mengajarkan bahwa nggak boleh terlalu banyak bergantung impor terhadap satu negara, khususnya adalah negara Cina. Ketika Cina goyang, maka terjadi supply shock maupun demand shock yang akan berimpas kepada kelangkaan stok bawang putih di Indonesia. Padahal sebenarnya bawang putih itu bisa ditanam di beberapa pegunungan, misalkan di Sembalun, di Nusa Tenggara bagian barat. Mungkin ke depan perlu ada proyek-proyek substitusi impor bahan pangan yang lebih besar lagi. Siapa yang akan terdampak ketika terjadi masalah kelangkaan pangan?
Yang saya khawatirkan itu adalah bayi. Jadi sebelum dampaknya kepada pengangguran dan orang miskin, dampak yang paling dirasakan itu adalah dampak bagi bayi yang dalam kandungan. Karena angka stunting kita cukup tinggi, sekitar 30% ya. Jadi 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Jadi ini akan krisis pangan yang terjadi pada waktu pandemi COVID-19 akan berimbas kepada mutu generasi Indonesia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi mungkin kita akan miss bonus demografi itu. Mas Bima, kurang 2 Di sisi menit yang lagi lain, ya siap. Di sisi yang lain, dukungan stimulus pemerintah terhadap PDB kecil sekali, cuma 2,5%, yang artinya memang soal pangan juga kita nggak bisa terlalu bergantung kepada pemerintah. Toh sementara ini yang dibagi dalam bentuk sembako adalah mereka yang miskin. Jadi ini menjadi catatan bahwa nggak bisa kita ngarepin pemerintah karena stimulusnya masih kecil sekali. Dibanding negara lain kita cuma 2,5%. Jaminan sosial juga kita kecil, cuma 2,1% terhadap PDB, yang artinya negara ini mungkin akan lebih lama kalau dihajar beneran krisis pangan yang besar, mungkin kita akan lama untuk mengalami recovery. Ketahanan pangan kita, indeks ketahanan pangan kita juga berada di level 60 dunia, kalah jauh dari Vietnam, selisih 8 peringkat, kemudian kalah jauh dibandingkan Singapura. Singapura itu nomor 1 yang paling tahan di dunia, bukan hanya di ASEAN, tapi di dunia. Padahal Singapura nggak punya sawah, karena dia bisa menempatkan posisinya sebagai tempat perdagangan internasional. Nah, Indonesia bukan tempat perdagangan internasional. Harusnya kita bisa memposisikan sebagai buffer stoknya dunia atau lumbung pangannya dunia, ya. Tapi itu cuma mimpi. Karena lucu juga untuk mencetak sawah terpaksa pakai lahan gambut, sementara sawah-sawah yang sudah ada itu banyak dikonversi lahannya menjadi pabrik, dikonversi menjadi infrastruktur. Bisa dibayangkan berapa banyak sawah yang hilang ketika Presiden bikin jalan tol. Berapa banyak sawah yang hilang ketika Bandara Kertajati diresmikan. Bandaranya kosong, sawahnya hilang. Nah, kira-kira itu yang terjadi sekarang. Jadi konflik agraria juga cukup banyak jumlahnya. Jadi agak paradoks ketika pemerintah, BPIP misalkan pembina ideologi Pancasila bilang sudah krisis waktunya kita menanam gitu. Lahannya nggak ada, Pak, gitu. Jadi ini benar-benar salah satu hal yang mungkin cukup serius ya. Urban farming beberapa hal bisa memberikan ketahanan pangan, tapi tidak semua komoditas bisa ditanam melalui cara urban farming, apalagi kalau skalanya adalah rumah tangga, tetap membutuhkan sawah. Nah, sambil menunggu pemerintah yang mencetak sawah, dan saya nggak tahu sawahnya itu ada apa enggak, jadi kira-kira yang pemerintah bisa lakukan, yang rakyat bisa lakukan sekarang apa tanpa menunggu bantuan dari negara. Jadi teman-teman di Jogja itu akhirnya membuat rantai pasok dalam bentuk solidaritas pangan. Jadi rantai pasok ini sayurannya, berasnya dari petani, kemudian mahasiswa, LSM, gerakan sosial itu bikin dapur-dapur umum, ada 12 titik dapur umum, dan alhamdulillah sudah lebih dari 22.500 nasi bungkus yang misalkan dibagikan. Saya kira bentuk apalah ini filantropi yang bisa berjalan di level krisis pangan ini menjadi hal yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak muda dan milenial daripada di rumah nonton Netflix kemudian main Mobile Legends ya. Nah, itu pengakuan dosa saya. Terima kasih, mungkin saya balikan kepada Mas moderator.